Ono enggak wong maulidan terus nyepelek Nabi Muhammad? Kalau seandainya ada orang NU, kalau seandainya ada orang Nahdlatul Ulama, orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian di perayaan Maulid Nabi Muhammad merendahkan Nabi Muhammad, itu kula panjenengan sing berontak. Terjadi napa mboten? Terjadi, kepleset lisannya, kemudian merendahkan Nabi Muhammad. Diberontak oleh pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan Nabi Muhammad bayine padha kali napa? Kali kula panjenengan yo rembes barang ngoten iki ya. Na'udzubillahi min. Ketika ada seperti itu, gelombang pecinta Nabi Muhammad menerkam. Gelombang Nabi Muhammad saged ditunjukkan. Oh, ini lho pecinta Nabi Muhammad. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, makane kawula panjenengan niku senengane memperingati Maulid Nabi Muhammad. Karena memang perintah Allah dan juga memang disyariatkan. Belum lagi Kanjeng Nabi Muhammad SAW sendiri yang memerintahkan atus pundi niku Kanjeng Nabi Muhammad juga berpuasa pada hari Senin, juga waktu itu pernah terjadi di dalam kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW. Nabi Muhammad diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk sholat 2 rakaat. Atadri aina shallaita, tahu enggak Nabi Muhammad? Kau saya perintahkan sholat 2 rakaat di sini. Di mana kau sedang sholat? Kata Nabi Muhammad, la. Boten ngertos Jibril. Masalahnya Kanjeng Nabi Muhammad niku nitih buruk sanes nitih Avanza. Lah sang pawon nitih mobil ngoten nggih iso ndelok niki Tondio teko Ponorogo terus ngulon, Wonogiri ngulon terus nyebrang terus sampai ke Yaman. Engko mari ngono kok. Nggih, yo ketok. Lah nitih buruk ya napa? Labdus teko. Lah kan ndak eru to pundi niki. Aina sholaita, di mana kau salat? Kanjeng Nabi Muhammad dawuh mboten ngertos. Datang pundi kula? Sholaita bi baitil lahmin haitsu wulida Isa. Kau sholat di sini di tempat yang disebut dengan Baitul Laham, di mana kalau nama sekarang Bethlehem. Nggih. Haitsu wulida Isa, yang di mana tempat ini. Kenapa kau sholat di tempat ini? Kenapa saya perintahkan kau menghormati tempat ini? Karena tempat ini dilahirkan Nabi Allah Isa. Jibril merintah Nabi Muhammad kan muliakan tempat kelahiran daripada Nabi Allah Isa. Nah bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah, berarti mengagungkan daripada yang berkaitan dengan kelahiran yang mulia niku disyariatkan. Nggih napa mboten? Disyariatkan. Lah ngono kok dibid'ah-bid'ahkan. Lah ngono kok kemudian disyirik-syirikkan. Karepe syirik ora perlu mauludan. Larepe syirik niku ya gawe patung sembah-sembah dhewe niku syirik. Kok gampang mensyirikkan orang lain, padahal itu sangat-sangat besar di mata agama. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah, dalam rangka mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad, itulah kalau panjenengan memperingati Maulid. Nah, makanya ini diniatkan peringatan Maulid Nabi. Kalau panjenengan orang tidak nunggu napa? Orang tidak nunggu bulan Rabiul Awal bendina Maulidan. Tapi di bulan kelahiran Nabi Muhammad niki seyogyanya kula panjenengan tambahi. Al Habib Abdurrahman Ali bin Abdurrahman Sahib Kuitang Al Habsyi Jakarta. Seorang wali min auliyaillah, orang yang sangat luar biasa kewaliannya. Luar biasa keistiqomahan dalam beribadahnya. Luar biasa dalam akhlak mulianya. Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi memiliki kecintaan yang luar biasa Muhammad. Beliau perintahkan kepada siapapun yang punya hubungan dengan beliau, jangan sampai keluar daripada bulan Rabiul Awal, melainkan rumahnya telah dibacakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi kira-kira kalau panjenengan siap nama badan setiap rumahnya baca Maulid Nabi Muhammad. Siap nama badan. Makanya Haji Muslim bikin sing jenenge safari napa? Maulid. Mun tak delok ya enek sing kosong. Ora pengen muliakan Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi niki musim corona, golek rezekine rada angel. Niatano rezekimu gampang. Niatano rezekimu insyaallah dimudahkan oleh Allah dengan berkat Kanjeng Nabi. Mboten saged, gak bisa, jangan menjadi alasan.
Lajeng bagaimana? Memperingati maulid Nabi Muhammad. Baca maulid Tiba, baca maulid Al-Habsyi, baca maulid Diyaul Lami, baca maulid Barzanji, baca maulid apapun. Dengan siapa, Beb? Dengan istri tercinta. Gak tahu kan jenengan maulidan wong loro ngono. Nah, kula lek bulan maulid ngaten iki, Bu. Estu, Bu. Bulan maulid ngaten iki kula jak Gusti kula. Ayo maulidan. Nanti nang kamar. Loh, Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib Guru kula. Beliau ini memerintahkan kepada setiap murid. Di bulan maulid jangan sampai ada ruangan yang ada di pesantren saya di Darul Mustafa kecuali di ruangan itu dirayakan maulid Nabi Muhammad. Dan bayangkan, berarti bendino wulan ngeten iki bendino maulidan. Nanti sore, ngoten, kamar ini, besok kamar sana. Mungkin kamar-kamar yang lain gedung-gedung datang, yo gak ono. Fotone yo ora ono. Gak ono napa-napa nih Pak. Untung-untung lek ono Pepsi, untung-untung lek ono omben-omben apa sirup-sirup, untung-untungan nih. Tergantung kamar ya, mungkin biasanya kalih ketua kamar ngoten, ayo sapa sing pengen ngormati kelahiran Kanjeng Nabi urunan, nggih urunan 1000 real, urunan 500 real, untuk real Saudi nggih. Real Yaman, 1000 niku titik, Pak. 1000 niku paling 50.000 nggih. Urunan ku tukokne jajan, tukokne maaman, maam bareng-bareng dibagine mulyaaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap sudut kamar. Setiap sudut kamar. Nah, ini yang harus kita pegang. Ini yang harus kita pegang. Kalau panjenengan kadang-kadang saumur hidup omahe gak tau dikit maulid. Nggih. Omah kalau panjenengan dikene apa karaoke. Lha boyo mikmu iki mbok nggih maulid dan maca dibak maca apa panggah karaoke tok. Para wong yang dipun rahmati Allah, ayo muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan biarkan rumah jenengan tidak dibaca maulid pada bulan ini. Siap? Siap? Boten saged dengan banyak orang, 10 orang, sahabat-sahabat dekat. Enggak bisa. Wis karo istri, kula pun nglampahi, nikmat luar biasa kok. Ngadeg wong loro tolal. Ya pertama ya lucu nggih. Ya orang gawe kendangan mboten Islam biasa, maca biasa. Tapi dalam rangka apa? Niat muliakan Kanjeng Nabi Muhammad. Ya padahal teng pondok kula ya ana maulid, bendina maulid. Ada maulid besar dalam 1 tahun, ada maulid mingguan, ada. Tapi saya pengen kamar niku dibuat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Menika, nggih, siap nggih kira-kira nggih. Niati muliakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku Habib Ali bin Abdurrahman sahib kita niku merintahaken ngoten. Ken maos mau maulid di bulan kelahiran Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lek iso mbleh wedhus alhamdulillah, gak iso mbleh pitik ya alhamdulillah lek iso nggih. Lek mboten saged ya wis mbleh tahu napa-napa. Ora iso ya gak usah mbleh napa-napa, mbleh perasaanmu. Wis to penak niku, wis to jenengan pokoke niat mulyakaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap nggih? Niki wulan mulya perlu. Walah apa to be mulyakaken Kanjeng Nabi Muhammad kayak ngapain terus kamar terus omah terus kudu maulid itu kayak apa? Jangan paksakan, tidak ada yang memaksakan. Tapi jenengan harus tahu, la ya'rif qadral maulid, tidak akan orang itu tahu hakikat pentingnya, agungnya peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa man arafa qadral maulud, kecuali hanya orang yang telah mengetahui, hatinya dibuka oleh Allah dengan kecintaan sehingga tahu bagaimana posisi kedudukan kemuliaan al-maulud, yaitu yang dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Semakin Anda memuliakan Nabi Muhammad, pasti akan tercipta memuliakan apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orang cinta kepada ulama, pasti di dalam hatinya ada kecintaan kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ulama adalah penerus perjuangan Nabi Muhammad. Karena lisan mereka adalah meneruskan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Orang akan mencintai habaib, mencintai anak turun Nabi Muhammad. Itu menunjukkan bahwa mereka adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena tahu bahwa orang ini adalah punya hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejatinya tidak sedang memuliakan personal, sejatinya tidak sedang memuliakan seseorang, akan tetapi tidak memuliakan orang itu kecuali karena punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Ada darah yang mengalir pada tubuhnya. Hanya karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaula panjenengan diperintahkan untuk mencintai bukan untuk mengikuti. Jadi lain habaib terus jenengan iku kowe kudu ikuti habaib seluruh, keliru jenengan. Habaib itu diciptakan imtihanan wa imtinanan. Ada kalanya habaib diciptakan itu untuk menguji jenengan, ada kalanya untuk memberikan anugerah. Sing api-api anugerah besar. Lek kena sing rodok bobrok titik, ya ujian datang panjenengan. Kenapa? Kula panjenengan akan tarik ulur dengan perasaan. Pada dasarnya kula panjenengan itu mencintai seseorang karena karakter baiknya, betul nggak betul? Wong niki saleh, wong niki apian, kula panjenengan seneng. Bagaimana kula panjenengan bisa memaksakan diri untuk mencintai orang yang jahat? Kan nggak mungkin, angel nggih. Maka ada ujian. Ketika ada keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhlaknya tidak baik, yang kemudian moralnya rusak dan lain sebagainya, kalau panjenengan tapi tetap dituntut untuk mencintai, angel lambatan, angel. Kadang-kadang kalau panjenengan itu yang mengaku cinta anak turun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan karena anak turun Nabi Muhammad, tapi kalau panjenengan ternyata selama ini mencintai mereka karena akhlaknya baik, karena tiang ini kuloman. Karena tiang ini ku alim. Selama ini berarti kita tidak mencintai karena Nabi Muhammad, tapi karena mencintai lomannya, mencintai karakternya, mencintai kebaikannya. Lajeng kula panjenengan ketika lihat ini orang jahat, aku bencinya luar biasa, dicaci maki luar biasa, gak sadar bahwa ini adalah ujian saking Gusti Allah. Makanya ketika bertemu dengan salah seorang yang mereka yang model ngoten niku, tetap kita tertuntut untuk mencintainya, lajeng kemudian menunjukkan rasa cinta itu dengan memberikan wejangan yang baik. Artinya apa? Lek kula panjenengan cinta kali anak turun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, terus wong niku rodok mencli ngoten nggih, rodok piring, rodok napa? Mboten sae. Kula panjenengan tertuntut untuk menasihati, ora memfasilitasi. Oh gak apa-apa, butuh pirang botol maneh niki kula tumbasaken, niki saya cinta kepada anak turun Nabi Muhammad. Keliru. Ini yang akan bawa murka kakeknya. Bagaimana caranya? Kasih tahu, kau harus kembali kepada jalan datuk-datukmu. Ngoten. Itu bukti cinta. Para rawuh kang rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang cinta kepada Nabi Muhammad pasti mencintai apapun yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi, termasuk bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mugi-mugi kawula panjenengan menika dados tiang-tiang ingkang estu cinta dhateng Kanjeng Nabi Muhammad. Saya yakin kok jenengan niku wulan Mulud ngeten niki kok terus ngikuti Maulid Nabi Muhammad terus. Oh cuma bermaca toh. Sampeyan lihat terjemahannya. Ini kira-kira sing tak waca niku napa? Tahu mboten jenengan niku mau terjemahane Sim Tuduror kan? Tahunan, Pak. Ya alhamdulillah berkah. Tapi seyogyanya jangan tingkatkanlah tahun ini. Jangan kau datang ke majelis Maulid dengan tidak memahami apa yang kau baca. Coba Sim Tuduror jenengan tuh beli yang ada terjemahannya. Dan waca alah bakno sing tak waca niku hadis to. Walah bakno sing tak waca niku cerita kelahirane Kanjeng Nabi to. Lek ngerti ngene bahasa Indonesia mulai biyen, wah aku hafal sejarah kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad akan saya dapatkan. Dan selama ini bertahun-tahun kula niki maos tapi mboten ngertos apa sing tak waca. Niki repot. Cobalah lek kados para yai ngoten maca ngeten tok wis kaya maca buku bahasa Indonesia. Nggih.
Lah kula panjenengan sing kadang-kadang niku sering belajar bahasa Arab kan susah, nggih. Maka beli terjemahannya sehingga kula panjenengan akan tahu bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad ketika dilahirkan. Nabi Muhammad niku beda ora kaya wong biasa. Nabi Muhammad niku lahir modele ngeten. Nabi Muhammad ketika lahir mempengaruhi kemuliaan begini. Wah, luar biasa. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat kemuliaannya disebutkan dalam Simtud Durar, tapi beliau mengatakan niku tidak ada 1%, 0,1% daripada 100% tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Kok jenengan hatam Simtud Durar, jenengan waos, jenengan hafalkan, maka di situ tidak ada 1% tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Ini hanya secercah tok. Secercah nama. Masya Allah. Apalagi sing boten hafal, apalagi sing boten atus memahami. Kira-kira memahami Kanjeng Nabi Muhammad itu kados napa? Makanya penting kalau panjenengan terus berusaha untuk mencintai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wong niku lek sampun cinta kalih Kanjeng Nabi Muhammad, cinta kalih Gusti Allah, nika akan mendapatkan manisnya iman. Selama ini kalau panjenengan lek ibadah atau abad napa mboten? Abad napa mboten? Ante arep tangi bengi ante badhe ibadah niki sedekah niku abot ya ora, ya ora. 50.000 apa 20.000 ae ya. Nggih napa mboten? Itu karena satu, karena masalah cinta. Masalah apa? Cinta. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau niku natos dawuhaken halasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara. Kok 3 perkara niku ada pada manusia, maka pasti dia itu akan mendapatkan manisnya kalau panjenengan iman niku kan enggak manis kadang-kadang. Lah buktinya napa? Ya buktinya niku wau. Kalau panjenengan niku wau, Masya Allah. Kalau panjenengan subhanallah selama ini ibadah berat dan lain sebagainya karena tidak merasakan manisnya. Sampai Kanjeng Nabi pengen manis iman. Yang pertama, ayyakunallah ahabba ilaihi mimma siwa. Allah dan Rasulnya, ayyakunallah wa rasuluh. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain kedua. Lek sampun model ngoten iki manisnya iman. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidak mencintai seseorang kecuali cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menika ayyakraha. Dia itu benci. Ayya'udal fi kufri. Dia itu dikembalikan kepada kekufuran. Kama yakrah ayyukdafa finnar. Sebagaimana dia itu benci, dia itu tidak mau dihempaskan ke dalam api. Ketika 3 perkara menika ada pada manusia, dijamin oleh Kanjeng Nabi, dia akan mendapatkan manisnya apa? Itu jenengan sumerep Sayyidina Bilal bin Rabah niku setiap kali disiksa, dipulosoro, digepuki diniki semakin merasakan sakitnya itu terganti dengan kenikmatan. Digepuki Allah, ahadun. Ayo, sekutukan Muhammad, sekutukan Tuhannya Muhammad, keluar dari jalannya Muhammad. Jawabannya apa? La wallah, Allahu ahad, ahadun ahad. Maha satu Allah, maha satu. Semakin digepuk semakin enak, Pak. Loh, itu Sayyidina Bilal bin Rabah. Begitu mereka orang-orang yang sudah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan sampai capek nih Pak. Sing nyiksa niku sampai capek. Ayo Bilal njaluk tulung aja mbok gawe kesel aku. Aku iki kesel gawe nyiksa awakmu ki sing nyiksa niku sampai kesel. Lah awakmu apa gak kesel tak siksa ni. Lah subhanallah, karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya,
maka manisnya iman akan didapatkan. Ketika manis iman itu didapatkan, apapun yang dari Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sebuah kenikmatan. Niki wonten setunggal kisah ya. Wonten setunggal kisah niku Bishr Al-Hafi sebagai penutup niki pun jam 9. Sebagai apa? Penutup. Sayyidina Bishr bin Harith Al-Hafi. Beliau niku pernah bertemu dengan seseorang ketika perjalanannya. Tiang niku majdum. Kena penyakit judam. Penyakit judam niku lek bahasa sakniki napa nggih? Lepra. Sing rotol iku napa, Pak? Lepra nggih. Lepra. Kena penyakit apa? Lepra. Abros. Selain itu punya penyakit belang. Belangnya orang belang-belang biasa, belang ini ku nyusut nih awak. Jadi awak niku teng peletot. Selain teng peletot terus warnanya selang-seling. Iki kayak sapi perah. A'ma. Selain daripada itu orang itu dalam keadaan buta. Enggak bisa lihat apa-apa. Sampai akhirnya bingung. Imam Bishr Al-Hafi niku bingung. Wong niki dalam keadaan buta, dalam keadaan lepra, dalam keadaan baros belang, kemudian orang niki langsung kesanter kalih matahari. Karena mungkin tidak tahu bagaimana di mana tempat yang teduh. Buta, keadaan sangat luar biasa menyedihkan. Bahkan wal gomal yakulu lahmah. Niku tumo niku mangan awake. Kutu-kutu memakan badannya satu persatu. Jangan bisa bayang nih Pak, koyok nopo niku awak dikerek tumo. Agal kemudian Imam Bishr Al-Hafi itu mengatakan, saya pernah bercerita, kan beliau itu jawabannya cerita. Terus bu tiang niku kula parani, farrafa'tu ra'sahu minal ard, niki karena niki tiangnya niku berbaring, saya angkat kepalanya dari bumi. Wa wada'tuha fi hijri, saya letakkan di pangkuanku karena saya iba. Kula niku mboten tega ndelok tiang model ngeten niku. Tapi mboten sadar ternyata orang ini adalah wali min auliyaillah. Ketika diangkat datang pangkuan Imam Bishr Al-Hafi, niku tiang niku setengah kayak wong semaput Pak, karena balak niku wau. Karena bencana yang ada pada dirinya niku wau. Tapi ketika diangkat niku lama afaqa, ketika dia tersadarkan bahwa posisinya telah berubah dari bumi kepada pangkuan seorang Bishr Al-Hafi, tiang niku mengatakan man hadzal fuduli. Sopo niku wong sing napa ya lek bahasane fudul niku wong sing ikut campur. Nggih. Jenengan kok ana griya terus jenengan tengok-tengok ngeten iki kepo lek ngaran nggih. Nggih. Sapa niki wong sing kepo ngoten. Alladzi yadkhulu baini wa baina rabbi, yang berani-beraninya ia masuk ke dalam satu zona antara aku dan Tuhan. Nah ternyata wong sing model ngoten niku ketoke wong kena bala, ketoke wong kena ujian, ketoke wong kena penyakit yang luar biasa. Ternyata dia ada masuk dalam dimensi antara hamba dan Allah. Ketika diganggu, diangkat kepalanya, dimasuk di pangkuan Bishr Al-Hafi niku malah diseneni sapa iki wong sing pudul iki. Kok ganggu antara kula kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dalam hatinya Bishr Al-Hafi mengatakan, waduh, lah kula niku lak mesakne ka sampai awake niku model ngoten niku hancur, sakitnya luar biasa. Itu kan pasti sakit banget. Dawuhipun niki wong langsung kasah, Pak. Langsung sakit nebak napa ingkang teng manahipun Sayyidina Bishr Al-Hafi mengatakan, bahwa izzatihi wa jalalihi, demi kemuliaan Allah, keagungan Allah, lau qata'ani irban mazdadtu fihi illa hubba. Saumpama Gusti Allah niku berkehendak kepada saya, ini bagian tubuh saya niku protol siji-siji,
Drijiku dina iki ilang, dina sesuk driji jentik. Kupingku sing siji sakniki, sesuk mben kupingku sing kanan. Saumpama semua bagian tubuhku satu persatu protol, niku semua adalah keinginan Tuhanku, keinginan kekasihku Allah Subhanahu wa taala. Semakin itu tambah yang hilang dari bagian tubuhku, tidak akan bertambah dari aku kecuali kecintaan kepadanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Loh, ini loh wong sing disebut cinta niki, Pak. Orang yang merasakan manisnya iman niku model ngeten niki. Apapun yang terjadi dari semua bentuk siksaan menjadi sebuah kenikmatan. Kenapa? Karena manisnya iman. Oh, Masya Allah. Makanya nggih, muga-muga kula panjenengan saged dados wong sing dipenuhi hatinya dengan keimanan karena sebab cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma. Pengen mboten, Bu? Pengen, Pak nggih? Kira-kira lek tak kei donga terus saged menggapai itu ngoten terus jenengan purun ngamalake napa mboten? Purun nyatet napa mboten? Niki doa yang dibaca oleh para salaf. Dari doanya Nabiullah Daud alaihi salam. Jenengan catet. Terus mari jenengan catet atau oleh paling mboten jenengan rekam. Mangke terus jenengan catet terus jenengan amalake. Kula terjemah nih. Kersane jenengan ketika nyuwun kalian Gusti Allah jenengan sumerap apa yang Anda minta kepada Allah Subhanahu. Napa dongane? Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي ومن الماء البارد. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Niku donga diamalke. Napa artine, Bib? Allahumma ya Allah, duh Gusti Allah, inni as'aluka, kula menika ya Allah minta kepada Engkau hubbaka, cinta kepada Engkau. Jenengan anugerahi cinta kepada Engkau ya Allah. Wa hubba man yuhibbuka, dan cinta kepada orang yang mencintai Engkau, cinta kalih Nabi, cinta kalih wong soleh, cinta kepada orang-orang yang dekat kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wal amal alladzi yuballighuni hubbak, dan ya Allah kula nyuwun datang panjenengan, jenengan anugerahi kula taufik, jenengan anugerahi kula pertolongan saged sampai datang kula amalan-amalan yang dapat mencapaikan kawula datang cinta datang panjenengan. Jadi amalan-amalan yang bisa menyampaikan cinta kepada Allah. Jenengan paring niku ya Allah. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi. Ya Allah, jenengan dadosaken cinta kula dhateng panjenengan menika lebih aku harapkan, lebih aku cintai daripada cintaku kepada diriku sendiri.